Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube Raja Wali Kasih. Bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema miliki iman biji sesawi. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu untuk perenungan firman Tuhan kali ini. Bapa, kami mengucap syukur buat anugerah kasih-Mu yang berlimpah-limpah atas setiap kehidupan kami. Sebentar kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu. Hanya firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami siap untuk mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita landaskan renungan kali ini dengan membaca di kitab Matius 17 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Jadi bacaan dari Matius 17 ayat yang ke-20. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita diselamatkan oleh iman kita kepada Yesus Kristus. Tetapi keselamatan itu tidak berhenti pada saat kita menerima Dia dalam kehidupan kita. Iman harus senantiasa bertumbuh. Karena iman adalah dasar yang penting dalam kehidupan kekristenan kita. Seperti biji sesawi yang kecil, iman yang kita miliki bisa tumbuh dan berkembang menjadi sesuatu yang besar dan luar biasa. Iman yang kuat memungkinkan kita untuk menghadapi tantangan dan rintangan dengan keyakinan bahwa Allah dapat melakukan hal-hal yang tidak mungkin bagi manusia. Tuhan Yesus mengumpamakan biji sesawi itu sebagai iman kita. Biji itu adalah biji yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, dia menjadi pohon yang besar. Jadi Tuhan Yesus mengumpamakan iman kita itu ibarat biji sesawi. Nanti saudara bisa baca di dalam Matius 13 ayat yang ke-31 sampai 32. Biji sesawi menggambarkan bahwa iman itu harus ditanam dan dirawat. Kita harus memberikan perhatian dan perawatan yang tepat agar iman kita tumbuh. Melalui apa saja? Melalui doa, melalui pembacaan firman Tuhan, melalui pujian, melalui penyembahan, melalui persekutuan dengan orang percaya, dan pengalaman rohani, iman kita dapat diperkuat dan bertumbuh. Iman biji sesawi mengajarkan iman bukanlah tentang ukuran kuantitas, tetapi kualitas dari iman itu sendiri. Fokus dari iman bukanlah kepada diri kita, namun kepada Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan. Karena itulah iman kepada Allah harus terus bertumbuh dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam hidup kita mungkin kita menghadapi gunung-gunung permasalahan, kesulitan atau tantangan yang tampaknya tidak dapat kita atasi. Tetapi dengan iman yang kokoh kita dapat menghadapi segala sesuatu dengan keyakinan bahwa Allah adalah kuasanya yang berkuasa atas segala sesuatu. Dengan iman kita dapat melihat gunung-gunung itu berpindah dan mengalami keajaiban-keajaiban yang hanya mungkin terjadi oleh kuasa Allah. Iman kita harus selalu dipelihara sehingga menghasilkan pertumbuhan yang berkenan kepada Tuhan dan memiliki dampak bagi sesama manusia. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya iman kita dapat bertumbuh? Yang pertama, berakar. Seperti biji sesawi tersebut, dia harus berakar untuk bisa bertumbuh. Kolose 2 ayat yang ke-6 sampai 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Jadi sangat jelas sekali ayatnya ya. Biji yang jatuh ke tanah pertama kali akan tumbuh akarnya. Akar yang menembus jauh ke dalam tanah sehingga nantinya pohon akan menjadi kuat apabila diterpa angin dan badai. Biarlah hidup kita berakar di dalam Kristus, bangun hidup kita di atas firman-Nya. Semakin dalam hidup kita tertanam di dalam Kristus, semakin kuat kita menghadapi berbagai masalah dan pencobaan.
Jadi seperti biji tadi, dia akan berakar terlebih dahulu. Demikian iman kita harus terus berakar di dalam Yesus. Sebab ini adalah kekuatan kita. Ketika nanti badai datang, persoalan datang, kita terus kuat karena sudah memiliki akar yang kuat. Yang kedua, iman kita dapat bertumbuh, yaitu yang kedua dengan bertumbuh. Efesus 4 ayat yang ke-13 sampai 15. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak. Setelah berakar, pohon akan terus bertumbuh menjadi besar dan kuat. Iman yang bertumbuh adalah iman yang menjadi dewasa secara rohani. Susu adalah untuk anak-anak, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Nanti saudara bisa baca di dalam Ibrani 5 ayat yang ke-13 sampai 14. Mari kita terus memiliki pertumbuhan rohani dengan tidak lagi menyimpan rasa iri dan sakit hati, juga menghindari perselisihan. Iman yang bertumbuh dewasa, dia itu tidak menyimpan segala kepahitan, iri, dengki, kesombongan, dan juga menghindari perselisihan. Karena dia bertumbuh secara kedewasaan rohaninya. Demikian kehidupan kita ya. Kiranya terus bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Dewasa juga berarti mandiri, tidak bergantung lagi kepada orang lain, tetapi bisa menjadi orang yang berguna bagi orang lain. Jadi yang kedua ini setelah kita berakar, yaitu bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Kemudian yang ketiga, terus berbuah. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Yohanes 15 ayat yang ke-8. Pohon yang sudah bertumbuh besar akan menghasilkan buah. Jika tidak menghasilkan buah, maka pohon tersebut akan ditebang. Tuhan juga menghendaki agar hidup kita menghasilkan buah yang banyak bagi Dia. Buah roh menghasilkan kehidupan yang berkenan kepadanya. Ada kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, kasih, bahkan penguasaan diri. Itu adalah buah-buah iman kita. Jadi setelah berakar, bertumbuh, juga kita harus berbuah. Nah, ketika kita tidak berbuah, apa yang akan Tuhan lakukan? Tuhan akan membersihkan, Tuhan akan menebang. Jadi yang keempat ini, iman kita bisa bertumbuh yaitu dengan dibersihkan. Yohanes 15 ayat yang kedua sampai ketiga. Setiap ranting yang ada padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tuhan mau meningkatkan kualitas buah yang ada dalam kehidupan kita. Dan untuk meningkatkan kualitas tersebut, kita harus masuk ke proses namanya dibersihkan. Dibersihkan artinya mau untuk menerima kebenaran firman Tuhan, mau untuk semakin bertumbuh, dan mau untuk dididik dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga nantinya buah-buah yang kita hasilkan itu adalah buah-buah yang berkualitas jauh lebih baik lagi. Kedewasaan rohani dan yang terus menghasilkan buah-buah yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Teruslah bertumbuh dalam iman kepada Tuhan, maka kehidupan kita pasti akan semakin menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat anugerah kasih-Mu. Kami selesai untuk merenungkan kebenaran firman-Mu tentang iman sebesar biji sesawi, Tuhan. Artinya iman itu harus bertumbuh, iman harus berakar, iman harus berbuah, dan iman harus dibersihkan semakin banyak lagi buahnya nantinya, Tuhan. Demikian pula kehidupan kami, Tuhan. Kami mau diproses di dalam Engkau, Tuhan. Ketika proses itu datang, Tuhan, kami mau belajar menikmati proses tersebut, Tuhan. Karena kami percaya itu mendatangkan kedewasaan dalam kehidupan kami, Tuhan. Dan kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang, nama-Mu dipermuliakan. Berkati pendengar renungan Raja Wali Kasih, senantiasa mereka beriman
dengan berakar, bertumbuh, berbuah, dan mau dibersihkan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semuanya, terlebih terkhusus bagi kami yang melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur, haleluya, amin.